たちには、ホームで勝利を目指して全力で、戦ってほしいなと。Federasi Jepang minta Hajime Moriyasu waspadai 4 pemain timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. チーム力は本当に今が一番、いいのかなと、ただ完成ではないので、今後もっと良くなっていくと思いますし、そこはぜひ期待していただければなと思います。Tom Hayes coming on. Klubnya hancur lebur di Liga Belanda, Tom Hayes siap bawa timnas Indonesia jadikan Jepang dan Arab Saudi sebagai pelampiasan. Second change for Indonesia. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia meraih kemenangan? Ya, Kevin Dix telah dipastikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bisa memperkuat timnas Indonesia saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua tim itu akan tersaji dalam matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024. Dikata Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Senin, 11 November 2024. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions pastinya tidak diragukan, diharap Erick Thohir. Sesuai keinginan Erick Thohir, kehadiran Kevin Dix tentunya bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab, dia punya segudang pengalaman dari karirnya di Eropa. Dengan hadirnya Kevin Dix, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri diprediksi masih akan menerapkan pola permainan 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diyakini masih akan mempercayakan sosok Martin Paes. Kemudian, beralih ke lini pertahanan, ada 3 bek sejajar yang diprediksi bakal dipasang Shin Tae-yong. Mereka adalah Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Jai Idzes. Berlanjut ke lini tengah, ada 4 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang siap dimainkan. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong. Keempat pemain itu memang terus bekerja apik sejauh ini dalam membela skuad Garuda. Pada lini depan, Shin Tae-yong kembali diprediksi akan menurunkan semua pemain naturalisasinya. Mereka adalah Eliano Reijers, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Dengan skuad mengerikan ini, akankah timnas Indonesia bisa memetik hasil manis? Menarik menantikan kiprah skuad Garuda. Federasi Jepang minta Hajime Moriyasu waspadai 4 pemain timnas Indonesia jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Jepang, JEFA, mengharapkan timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu mewaspadai 4 pemain timnas Indonesia yang akan menjadi lawan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menjamu Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024, mendatang. 4 hari kemudian, alias pada Selasa, 19 November 2024, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Arab Saudi di tempat yang sama. Skuad timnas Jepang sudah berangkat ke Jakarta pada Minggu, 10 November 2024, kemarin, meski harus mengalami drama putar balik akibat masalah tak terduga pada pesawat. Pada Senin, 11 November 2024, ini, skuad Samurai Biru dijadwalkan untuk langsung melaksanakan latihan selagi para pemain timnas Indonesia baru mulai berkumpul. Timnas Indonesia sudah pernah menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu, yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Samurai Biru. Namun, ada banyak perubahan dalam skuad timnas Indonesia dibandingkan dengan yang sekarang. JEFA mendadak memberi ulasan khusus tentang 4 pemain yang perlu diwaspadai oleh Hajime Moriyasu. Yang pertama adalah Ragnar Oratmangoen, yang kemungkinan besar bakal menjadi starter pada laga nanti. Pada 2 November,
Federasi Sepak Bola Indonesia mengumumkan 27 pemain yang akan bermain menghadapi Jepang pada tanggal 15 dan Arab Saudi pada tanggal 19, demikian ulasan JFA. Penyerang Ragnar Oratmangoen, yang terlibat dalam gol-gol dengan kemampuan teknis tingginya, menarik perhatian di lini serang, tambah JFA. Nama kedua adalah Ivar Jenner, yang dianggap ancaman besar melalui kemampuan dribelnya. Namun, Jepang seharusnya tidak merisaukan sang gelandang karena dia akan absen akibat akumulasi kartu kuning pada laga melawan Samurai Biru. Gelandang Ivar Jenner, yang merupakan titik awal serangan di lini tengah, merupakan ancaman bagi lawan melalui dribelnya, demikian ulasan JFA. Selanjutnya adalah Nathan Choeon yang dianggap sebagai pembuat peluang mencetak gol. Gelandang Nathan Choeon menciptakan peluang mencetak gol dengan tendangan kaki kiri akuratnya, lanjut ulasan itu. Terakhir adalah Martin Paes, dengan JFA menyinggung keberhasilan sang penjaga gawang menghentikan eksekusi penalti Salem Al-Dawsari di laga kontra Arab Saudi pada September lalu. Penjaga gawang Martin Paes membuat debutnya pada September melawan Arab Saudi, menghentikan tendangan penalti dari bintang tim lawan, Salem Al-Dawsari dan berkontribusi dalam pemberian poin untuk tim, ditambahnya. Tak hanya keempat pemain itu, JFA juga mengulas tentang pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, serta prestasinya yang pernah memulangkan Jerman ketika menangani Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Tim ini dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Dia memimpin tim nasional Korea Selatan dalam kemenangan memukau atas Jerman di fase grup Piala Dunia 2018 di Rusia, ulas JFA. Klubnya hancur lebur di Liga Belanda, Tom Haye siap bawa timnas Indonesia jadikan Jepang dan Arab Saudi sebagai pelampiasan. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, baru saja merasakan kekalahan telak bersama Almere City saat melawan Feyenoord dengan skor 1-4 dalam laga pekan ke-12 Eredivisie. Meski gagal membawa timnya meraih hasil positif, kekecewaan Haye di klub justru semakin mempertegas komitmennya untuk memberikan yang terbaik saat bergabung dengan timnas Indonesia dalam dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang digelar di Anmar Stadion pada Minggu, 10 November 2024, Haye tampil sebagai starter dan bermain selama 81 menit. Namun, meski memiliki statistik individu yang cukup solid dengan 2 tembakan, 1 tepat sasaran, 40 sentuhan bola, 1 operan kunci, serta 3 duel yang dimenangkannya, Almere City tetap tak mampu menghindari kekalahan. Haye pun digantikan pada menit ke-81 oleh Junior Moraukadile. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Almere City yang kini berada di zona degradasi dengan hanya 6 poin dari 12 pertandingan. Meskipun hasilnya mengecewakan, Haye kini akan langsung terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi 2 laga berat pada 15 dan 19 November melawan Jepang dan Arab Saudi. Kehadiran Tom Haye sebentar lagi di timnas Indonesia tentu menjadi sorotan mengingat kekecewaannya di level klub. Ini menjadi kesempatan bagi Haye untuk membuktikan bahwa ia dapat tampil lebih baik di panggung internasional, terutama setelah menorehkan performa solid di laga-laga sebelumnya bersama Garuda. Di timnas Indonesia, Haye memiliki peran yang krusial sebagai pengatur permainan dan menjadi kunci di lini tengah. Meski ada beberapa nama pesaing seperti Evan Dimas dan Rizky Ridho, pengalaman Haye di Eredivisie dan pengalamannya di Eropa memberi nilai tambah bagi lini tengah timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi 2 laga berat tersebut. Di tengah tekanan dan kekecewaannya di klub, Haye kini bertekad untuk menunjukkan kualitas terbaiknya bersama timnas Indonesia. Laga melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian penting bagi Haye dan skuad Garuda untuk terus melangkah menuju Piala Dunia 2026. Patuhi aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong coret 5 pemain timnas Indonesia jelang lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patuhi aturan AFC dan FIFA, Shin Tae-yong mencoret 5 pemain timnas Indonesia jelang melawan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Untuk laga melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, Shin Tae-yong memanggil 28 nama,
termasuk pemain anyar Kevin Dix. Namun, ketika memasuki pertandingan, Shin Tae-yong hanya boleh mendaftarkan 23 nama untuk dimasukkan ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil, pelatih 54 tahun itu harus mencoret 5 nama yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Okezone memprediksi, nama-nama yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong adalah Muhammad Ferrari, Yance Sayuri, Hoki Caraka dan Egy Maulana Fikri. Satu nama lagi yang sudah pasti dicoret adalah Ivar Jenner. Gelandang 20 tahun ini dipastikan absen melawan Jepang karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Pesepak bola milik Jong Utrecht itu tetap dipanggil karena tenaganya dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Harapannya, pemain-pemain yang nantinya dipilih Shin Tae-yong mengeluarkan kemampuan terbaik. Timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal melawan Jepang demi membuka peluang lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 5 dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, finish di posisi 2 bukanlah target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong. PSSI menargetkan Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4 klasemen grup C. Dengan finish di posisi 4, timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, menarik menanti aksi lanjutan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3-4-3 Martin Paes, Mes Hilgers, Jordi Amat, Jai Idzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Hom Haye, Nathan Choyaon, Eliano Rejders, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Timnas Indonesia disanksi FIFA 357 juta rupiah, Arya Sinulinga, kita patuh saja, tapi Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, menjatuhkan 4 sanksi denda untuk Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya bakal mematuhi sanksi denda yang diberikan FIFA tersebut. Terkait sanksi denda ini, Arya mengakui Timnas Indonesia memang perlu melakukan evaluasi agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan serupa di kemudian hari. Saat ini kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA, tapi kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang menjadi kesalahan kita seperti telat kick-off dan sebagainya, ujar Arya Sinulinga, dikutip dari Antara Senin, 11 November 2024. Arya juga menyorot sanksi yang diterima manajer Timnas Indonesia, Sumarji akibat kartu merah yang diberikan Ahmed Alkaf saat menghadapi Bahrain. Menurut Arya, sanksi itu adalah cara Sumarji menjadikan dirinya, tameng, agar kartu merah itu tidak diberikan kepada pelatih Shin Tae-yong. Kalau ada ofisial kita seperti Pak Marji itu kita terima karena memang kondisi pada saat itu Pak Marji kan berusaha untuk menjaga supaya jangan sampai pelatih yang terkena hukuman. Gitu makanya kita terima hukuman dari FIFA ini, jelasnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia dijatuhi 4 sanksi oleh FIFA karena pelanggaran yang terjadi dalam 3 laga saat menghadapi Australia, Bahrain dan Cina. Sanksi pertama yakni terlambat memulai kick-off saat pertandingan melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024 lalu. Kedua, Timnas Indonesia mengulangi kesalahan yang sama saat menghadapi Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024, dan tim Merah Putih mendapat denda sebesar 178 juta rupiah. Ketiga, Indonesia disanksi denda 89 juta rupiah setelah manajer Timnas Indonesia, Sumarji mendapat kartu merah saat melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Dia juga dilarang mendampingi skuad Garuda saat menghadapi Jepang. Keempat, Indonesia dijatuhi denda 89 juta rupiah setelah asisten pelatih Timnas Indonesia Kim Jong-ji melakukan perilaku buruk saat menghadapi Bahrain. Dia dilarang mendampingi tim selama 4 pertandingan. Timnas Indonesia tak perlu lagi trauma pada wasit, ayo fokus. Bola.com, Jakarta tak mudah untuk bisa mengalahkan Timnas Jepang.
Tapi target itu harus bisa dicapai, karena kalau kembali kalahkan timnas Indonesia untuk melangkah ke fase selanjutnya bakal sangat berat. Semua mata akan tertuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November, di mana pada saat itu Indonesia, Jepang bertarung dalam laga matchday 5 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengusung target tinggi, bisa memetik poin dari Samurai Biru, meski untuk mewujudkannya tentunya tak semudah membalikkan telapak tangan. Jepang membumbung tinggi di atas Indonesia. Tim asuhan Hajime Moriyasu masih jemawa di puncak klasemen grup C dengan tabungan 10 poin, hasil dari 4 laga tanpa terkalahkan. Sementara, tuan rumah, yang mengantongi 3 poin berada di posisi kelima dengan 3 hasil seri serta sekali kalah. Pada laga terakhir, Indonesia kalah 2 dari Cina. Kekalahan tersebut membuat pelatih Shin Tae-yong berada dalam tekanan. Oleh karena itulah, menghadapi Jepang, juru taktik asal Korea Selatan itu harus bisa meraih hasil positif. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, ikut angkat suara jelang duel yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lewat kanal YouTube Sport TV Indonesia, Tommy Welly atau yang lebih akrab disapa Towel mengomentari ihwal wasit yang akan memimpin duel Jepang versus Indonesia yakni Bonyadifard Moot asal Iran.